Selamat sore semuanya, dengan saya Muhammadiyah Sifa dari nomor absen 20 dan Bapak Hendro selaku peternak bebek. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu salah satunya penggunaan pakan untuk bebek apa saja ya Pak? Penggunaan pakan bebek itu terutama itu dari karbohidratnya dulu, itu jerangking atau nasi king, terus dedak, habis itu dikasih konsentrat. Terus tambahan buat telurnya biar cepat bertelur itu kasih udang, kepala udang atau kulit udang. Itu yang bisa bikin telur bebeknya merah asli alami, bukan dari kimia. Jadi kalau telurnya itu berkualitas tinggi. Nama bagusnya itu kalau di pasaran namanya telur bebek omega 3. Dalamnya oren, penuh protein tinggi, buat anak pertumbuhan kecil itu bagus sekali dibanding dengan bebek-bebek lain kayak gitu. Apalagi kalau dibanding sama ayam, telur ayam jauh proteinnya lebih tinggi yang bebek pakan udang. Namanya itu telur bebek omega 3. Nanti contohnya ada di dalam. Selanjutnya untuk waktu pemberian pakan Pak, intensitas pemberian makannya sampai berapa kali ya untuk satu hari? Kalau normal pakan pokok itu pagi sama sore. Tapi kadang kalau misalnya bebek lagi nggak bertelur itu makannya banyak. Jadi bisa makan sampai 3 kali. Terus kalau udang sama aja, pagi sama sore. Kalau misalnya stok udang banyak sampai 3 kali, siang dikasih, jadi kualitas telurnya lebih bagus, gede sama merah. Jarang kalau yang banyak telur omega merah cuma di kompleks sini Savita, Jalan Savita. Iya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Ini bersama saya Zara Mazani dari absen 35 dan Pak Hendro selaku dari peternak bebek. Jadi saya akan bertanya, kalau misalnya pengolahan limbah dari bebek ini sendiri itu bagaimana Pak? Kalau limbah itu biasanya ada yang nyari sih buat perkebunan, nanti diambil kayak gitu, dipacul, dikasih ke kandi kayak gitu. Biasanya diolah di perkebunan, terus nanti habis diambil nanti ditunggu, nggak langsung dikasihkan ke tanamannya. Masalahnya kandungan limbahnya panas, jadi dinunggu berapa waktu, bulanan lah biar jadi pupuk kayak gitu. Maksudnya panas itu seperti apa Pak? Nggak ada contoh di sekitar kandang itu nggak mungkin tumbuh rumput atau tanaman apa, masalahnya panas, hawanya panas itu kalau nya bebek itu, jadi butuh waktu untuk fermentasinya untuk pupuknya, jadi nggak bisa langsung diberikan. Kalau buat perkebunan itu pupuk bebek itu nggak bisa langsung, harusnya dibiarkan dulu, suruh mengurai kayak gitu. Itu bagus limbahnya kalau buat
perkebunan kayak gitu. Baik Pak, untuk selanjutnya jenis kandang yang digunakan di sini itu menggunakan kandang yang terbuka atau tertutup? Sini tertutup juga terbuka. Kalau malam dimasukkan, kalau siang dikeluarkan. Nah, terus nanti kalau hujan dimasukkan lagi kayak gitu. Baik, selanjutnya periode pemberian vaksin untuk bebek itu sendiri gimana biar kita tahu biar sehat gitu-gitu Pak. Kalau sini bebeknya nggak menggunakan vaksin, masalahnya sudah pakan alami semua sini, jadi nggak perlu vaksin begitu. Mungkin kalau sejenis ayam itu harus pakai vaksin, kalau bebek yang di kandang sini nggak pakai vaksin sama sekali. Masalahnya pakannya udah pakai alami semua, nggak ada yang dibikin-bikin atau dibuat-buat itu loh, asli merah, bagus, kualitas tinggi. Baik Pak, terima kasih. Akan dilanjut dengan rekan saya. Selanjutnya dilanjut dengan saya. Nama saya Davina Irma Afriani, absen 9. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kenapa memilih usaha peternakan bebek petelur? Karena lingkungannya sudah lingkungan peternak bebek semua, jadi bau. Jadi ikut-ikutan biar ikut bau juga kayak gitu awalnya. Masa tetangganya bau, saya nggak ikut bau. Iya. Selanjutnya bagaimana proses produksi telurnya Pak? Proses produksi telurnya tergantung pakannya. Kalau pakannya stabil, kasih makannya nggak berubah-berubah, insya Allah ya telurnya stabil juga. Selanjutnya kira-kira penghasilan dari bebek petelur ini berapa ya Pak per harinya? Per harinya ini sekitar 400 teloran, dengan bebek sekitar 500 lebih, sekitar 550-an kurang lebihnya. Kalau per kilonya harganya berapa ya Pak? Kalau bebek jualnya per butir. Iya, per butir itu harga 2.400, kalau enggak 2.500. Iya. Oke, terima kasih. Saya Nur Cynthia dari absen 22. Jadi saya mau nanya Pak, cara menyimpan telur sebelum dipasarkan itu bagaimana ya? Kalau menyimpan telur itu intinya telur itu jangan dicuci, alami aja dari kandang langsung diambil, terus dikasih tempat seperti tadi, tempat namanya tray, itu paling gampang, di situ lebih aman. Terus jangan kena sinar ya, di tempat yang itu aja, intinya nggak kena sinar matahari, nggak kepanasan. Iya, nanti kalau kepanasan rusak dalamnya. Iya. Terus kalau misalnya dicuci itu jadi masa itunya nggak lama, masa apa namanya ya, masa lamanya telur dipakai itu nggak lama. Tapi kalau nggak dicuci itu bisa lama Mbak. Kalau misalnya udah dicuci, masukin kulkas kalau mau dikonsumsi, itu di kulkas juga bisa bikin awet juga. Terus pertanyaan selanjutnya, gejala penyakit pada bebek itu ada apa aja ya Pak? Kayak gimana sih? Gejala penyakit itu biasanya mata putih itu karena virus. Terus kalau sempoyongan biasanya ati dalam bebeknya itu besar. Terus kalau misalnya kakinya kena kecocok itu ketusuk udang, kan udang ada tanduknya. Kalau yang nggak dimakan udang itu tanduknya aja. Jadi kalau nggak buruan disapu bisa nyocok kaki, nanti kakinya bengkak, nanti dengklang, jadi menghambat telur. Ya, kalau bebeknya sakit dengklang itu kan biasanya nggak mau telur karena sakit sih. Ya, terima kasih Pak. Makanya rajin-rajin bersihin kandang, intinya bersih kandang ya. Terus usahakan kandang tidak bau, walaupun bebeknya bau tapi kandangnya nggak bau. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Bersama saya Putra Raji dari absen 12. Pak mau bertanya, bagaimana cara pencegahan untuk bebek yang sakit agar tidak menular kepada bebek yang sehat? Kalau ada bebek yang sakit, ya kalau bagusnya sih dipisah biar nggak berebut sama yang
bebek yang sehat-sehat, jadi yang bebek sehat nggak ikut tertular. Kalau di sini kalau sudah terkena virus, biasanya sih sudah bebek kalau sudah kena virus sih biasanya sudah fatal sih Dek. Biasanya kita jual potong. Iya. Masanya kalau virus itu menularnya cepat di bebek. Iya. Jadi kalau kira-kira sudah ada virus yang masuk, mending dijual potong. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering sih Pak kandang bebek ini dibersihkan? Diusahakan kalau pembersihan itu ya setiap hari Mas, disapu biar tempatnya rapi, bagus, nggak bau kayak gitu. Intinya tempatnya bagus, nggak bau, bersih, biasanya bebek sih sehat gitu. Biasanya kalau bebek ada virus itu karena ada bebek baru masuk, nggak tahu asal usulnya bebek baru itu kena virus apa enggaknya sih. Jadi diusahakan kalau setiap kandang itu dibersihkan rutin setiap hari biar bebeknya sehat. Dan pertanyaan selanjutnya, peternakan bebek ini bisa nggak Pak kalau misal dicampur dengan hewan yang lain seperti ayam atau sejenisnya gitu, unggas Pak? Paling kalau mau nyampur paling ayam, kalau nggak entok. Tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja. Paling ya 1-2 atau berapa lah, yang penting jangan banyak. Masalahnya kalau berebut, kalau ayam itu dominan sih, menguasain sih. Jadi kalau bebeknya nggak nyaman, jadinya mengganggu perteloran. Jadi mendingan kalau bisa malah nggak usah pakai ada hewan lain selain bebek, kalau bagusnya begitu. Tapi kalau pengen ngasih tempat hewan lain boleh, tapi sedikit aja. Selanjutnya dengan saya Akbar Al-Alifi Abibusen dari absen 3 dan dengan Pak Hendro selaku peternak bebek. Pak, di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu tentang sistem pemasaran pada peternakan bebek ini. Itu gimana ya Pak? Kalau sistem pemasaran kita sudah ada pembeli sendiri, yang khususnya itu pembeli penjual telur asin. Nah, itu udah banyak yang nyari. Kalau pengen nyari telur merah ya di kompleks Savita sini. Sudah pasti kebanyakan tahu. Dan kalau yang lain bisa langsung lewat status juga bisa, terus komunikasi sama teman-teman atau saudara kayak gitu, teman-teman yang di di kantor atau di mana itu kita tawarin. Masalahnya produk sini beda sama produk lain. Jadi orang itu kebanyakan belum tahu telur omega 3 itu kayak apa sih gitu. Rasanya apa sih gitu. Kalau sudah pernah nyoba pasti ketagihan lagi. Masalahnya rasa gurihnya itu tanpa bumbu pun sudah gurih. Kayak gitu. Nanti kalau pengen nyoba anak-anak juga bisa beli sini. Nyoba beli sini aja kalau pagi itu, atau mau WA dulu, pesan dulu nggak masalah. Iya. Baik Pak, selanjutnya itu ada maksimal bebek dalam satu kandang itu berapa jumlahnya? Kalau maksimal itu tergantung tempatnya. Kalau semakin lebar luas ya banyakin aja nggak masalah. Kalau misalnya sempit ya bebeknya sedikit aja. Sesuai kira-kira aja lah. Kira-kira ada longgar buat lari-lari lah tempatnya gitu. Kalau misal kandangnya itu besarnya segini, itu kira-kira berapa bebek Pak? Kalau segini, ini sekotakan sini itu 170-an. Iya, kalau segini sekitar 110. Dengan bebek laki-lakinya cuma 1. Nggak perlu banyak-banyak laki-lakinya. Masalahnya kalau sudah pakannya udang itu udah nggak pakai bebek pejantan pun sudah bisa bertelur. Yang penting pakai udang. Oke, selanjutnya ada bagaimana cara mengawasi kesehatan si bebeknya? Kesehatan itu nanti dilihat dari itu aja, cara jalannya. Kalau jalannya sudah sempoyongan biasanya itu nggak sehat. Iya, udah kelihatannya di situ. Oke, makasih Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan saya Muhammadiyah Sifa dari nomor absen 20.
Saya di sini bersama Ibu Sevi selaku pelanggan dari telur bebek Pak Hendro. Oke. Jadi Bu Sevi, sini saya izin bertanya. Ibu sebagai pedagang apa nggih? Telur asin. Bagaimana ya Bu trik untuk memilih telur yang baik, telur bebek yang bersih juga? Telur yang baik itu bisa dipilih dari cangkang kulit telurnya, itu harus tebal karena jadi nggak mudah pecah saat pemasaran, dan jangan lebih dari 3 hari, jadi nanti kualitas telur asinnya bagus. Oke, bagaimana Ibu menentukan bahwa telur bebek tersebut tidak lebih dari 3 hari? Ya karena kita ngambilnya setiap hari ke kandang langsung gitu, jadi nggak ke pengepul. Gitu. Oke, terima kasih Bu Seli untuk waktunya. Ini adalah contoh telur yang sudah dijadikan telur asin dan sudah dipasarkan di supermarket. Ini adalah contohnya. Dan telur yang berwarna merah ini merupakan telur yang mengandung banyak protein, yaitu telur omega. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil wawancara yang kami lakukan adalah peternakan bebek milik Pak Hendro menggunakan pakan alami, sehingga tidak perlu pemberian vaksinasi. Penggunaan pakan alami ini juga menghasilkan telur yang berkualitas tinggi. Selain itu, di peternakan ini juga diberikan pakan tambahan berupa udang yang menyebabkan telur yang dihasilkan memiliki kandungan protein yang tinggi. Di peternakan bebek petelur, terdapat peluang yang lebih besar dibandingkan peternakan bebek yang dikhususkan untuk produksi daging. Jika ada bebek yang sakit, biasanya akan dijual untuk dimanfaatkan dagingnya karena dikhawatirkan kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas telur yang dihasilkan. Selain telur dan daging bebek, kotoran bebek juga memiliki nilai ekonomis karena dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos untuk perkebunan. Risiko dalam usaha ternak bebek meliputi penyakit, fluktuasi harga pakan yang dipengaruhi oleh kurs, serta perubahan harga jual daging dan telur yang dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran.